Allah SWT dan Muhammad itu satu? Ayo jujur ya. Karena pengajaran Ustadz ini mirip-mirip dengan pengajarannya Suma yang mengatakan nubuatan tentang Allah yang perkasa di Alkitab itu adalah nubuatan tentang Muhammad, dari Muhammad itu adalah Allah. Ya silakanlah berpikir waras. Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, itu tadi videonya. Terlihat sekali mereka kegirangan. Ada oknum ustadz yang sok ma'rifat sampai kebablasan mengatakan Nabi Muhammad itulah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dodi Sapriyadi. Yang baru mampir di channel ini, subscribe dan juga loncengnya ditekan biar gak ketinggalan video berikutnya yang akan saya upload di channel ini. Teman-teman, buntut panjang dari ceramah ngawur yang mengatasnamakan dirinya tingkatan ma'rifat lalu mengatakan Nabi Muhammad itulah Allah. Allah namanya Muhammad, wujud jelas. Allah itu nama untuk Muhammad, nama puji untuk Muhammad. Muhammad itulah wujudnya Allah. Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah itu satu, tak boleh dipisah ceraikan. Ini buntut panjangnya banyak umat Kristiani yang ikut-ikutan mereaksi video ceramah ngawur tersebut. Syubhatnya semakin ditambah-tambahi oleh kaum kafir. Ini sangat berbahaya sekali untuk orang awam. Nanti bisa jadi orang awam beranggapan bahwa oh, Nabi Muhammad ini ternyata Tuhan loh. Hingga sampai pada akhirnya ya sama aja cara berpikirnya seperti umat Nasrani yang mengatakan bahwa Nabi Isa itulah Tuhan. Yang kita sesalkan adalah syubhat ini berawal dari oknum umat Islam sendiri yang belagak sok ma'rifat sampai kebablasan mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Tambah lebih parah lagi syubhatnya karena dikomporin sama kaum kafir, teman-teman. Coba kita simak nih videonya ya. Kita dengarkan ya. Ini Allah dengan Muhammad itu satu, tidak boleh dipisah ceraikan. Jadi seakan-akan bahwa memandang Muhammad ya sama dengan memandang Allah karena itu satu katanya ya. Ya kita simak ya videonya ya. Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah itu satu. Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah satu. Ya, saya jadi ingat pernyataan Yesus yang mengatakan aku dan Bapa itu adalah satu. Nanti kita akan simak ya. Tuh kan, disamakan dengan ajaran agama mereka. Seolah-olah umat Islam itu pemikirannya sama sebenarnya seperti mereka yang menuhankan Nabi, seorang Nabi gitu loh. Nauzubillahi min zalik. Coba kita simak lagi ya. Tak boleh dipisah ceraikan ya. Allah itu zat, Muhammad itu sifat. Allah itu zat, Muhammad itu sifatnya ya. Jadi untuk memandang zat, pandanglah kepada sifat. Sifat itulah kenyataan. Nah, untuk memandang zat, ya pandanglah kepada sifat. Nah, sifatnya itu Muhammad, zatnya itu Allah. Untuk memandang wajah dan rupanya zat itu yang sebenar. Jadi memandang rupa dan wujudnya zat yang sebenarnya, yaitu Allah SWT itu ya Muhammad yang harus dipandang. Allah SWT. Sekali lagi ya. Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah itu satu, tak boleh dipisah ceraikan. Ya. Allah itu zat, Muhammad itu sifat. Jadi untuk memandang zat, pandanglah kepada sifat. Sifat itulah kenyataan. Untuk memandang wajah dan rupanya zat itu yang sebenar. Ya. Jadi ketika saya dengar video ini saya kaget ya. Bayangkan Ustadz ini sedang mengatakan bahwa Muhammad dan Allah itu ya, Allah SWT itu satu, tak boleh dipisah ceraikan. Berarti orang ini sedang mengatakan Muhammad itu wujudnya Allah SWT gitu loh. Astagfirullah. Apakah memang benar begini? Ya saya nggak tahu. Ya kembalikanlah kepada saudara muslim, apakah benar Allah SWT dan Muhammad itu satu? Ayo jujur ya. Karena pengajaran Ustadz ini mirip-mirip dengan pengajarannya Suma yang mengatakan nubuatan tentang Allah yang perkasa di Alkitab itu adalah nubuatan tentang Muhammad, dari Muhammad itu adalah Allah. Ya silakanlah berpikir waras. Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, itu tadi videonya. Terlihat sekali mereka kegirangan. Ada oknum ustadz yang sok ma'rifat sampai kebablasan mengatakan Nabi Muhammad itulah Allah. Sebenarnya syubhat yang jauh lebih berbahaya bukan dari orang kafir itu tadi ya. Karena dia itu kan cuma ngompor-ngomporin doang, tahu apa dia tentang agama Islam. Pada kenyataannya pun banyak orang murtad bukan karena semata-mata persoalan akidah, melainkan karena persoalan iming-imingan harta yang lebih banyak, iming-imingan ekonomi yang lebih baik. Bahkan ada orang
orang murtad hanya karena sekardus Indomie. Ya begitulah serangan-serangan mereka dalam memurtadkan umat Islam, bukan semata-mata melalui akidah, karena kalau melalui akidah mereka lemah teman-teman. Kecuali mu'allaf teman-teman. Kebanyakan mu'allaf itu ya karena mereka menemukan jalan kebenaran, bukan karena iming-imingan ekonomi yang lebih baik lagi. Maka tidak heran kita melihat ada mu'allaf yang justru lebih paham agama Islam daripada muslim yang dari lahir. Dan persoalan syubhat mengenai akidah yang justru jauh lebih berbahaya datangnya dari orang-orang Islam munafik, mengatasnamakan dirinya tingkatan ma'rifat lalu mengubah-ngubah ajaran agama Islam yang sudah disempurnakan ribuan tahun yang lalu, bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, hamba Allah yang sangat mulia. Tapi berdalih ajaran ma'rifat mereka katakan Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Insan itu sebenarnya Muhammad itu sebenarnya wujud Allah. Asa. Ini asa 3 in 1. Ini udah saya bahas di video sebelumnya dan sudah saya tegas sampaikan bahwasanya Allah mengkafirkan orang-orang yang mengatakan Allah itu terdiri dari satu yang tiga. Dalilnya surah Al-Maidah ayat 73. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah satu dari yang tiga. Betapa banyaknya orang yang terjerumus pada aliran menyimpang karena dibungkus ma'rifat. Kalau udah ma'rifat itu wah bebas mau rubah apa aja. Nabi Muhammad pun dibilang Tuhan, bahkan sholat pun udah nggak dianggap wajib lagi. Ini coba kita simak satu video dari Ustadz Dr. Syafiq Reza Basalamah. Simak baik-baik teman-teman ya. Yang mereka kalau sudah sampai tingkatan ma'rifat nggak sholat. Ada di kampung saya itu ada orang tukang bikin kompor. Dia udah nggak sholat. Ketika ditanya sama sohib, Mas kenapa nggak sholat? Makomnya udah beda kita. Makomnya udah beda. Jadi dia sudah nggak wajib sholat. Subhanallah. Tadi disebutkan orang yang paling kenal Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau sholat sampai bengkak kakinya. Maka kau akan lihat orang semakin kenal Allah, dia akan semakin takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan tinggalkan yang syubuhat, bahkan yang mubah-mubah dia tinggalkan karena dia takut masuk kepada yang haram. Itu orang yang kenal kepada Allah. Tapi kalau ada orang mengaku kenal kepada Allah lalu nggak sholat, kesian itu orang. Ya, barakallah. Semoga Allah merahmati Ustadz Syafiq Reza Basalamah. Ya, itu tadi penjelasannya teman-teman. Memang banyak hal-hal yang semacam ini berkembang di Indonesia. Begitu sulitnya kah menjaga akidah di negara yang menganut agama Islam terbesar di dunia? Ini malu-maluin. Kalau mau menjadi ma'rifatullah, nggak ada jalan lain selain menjalankan sunnahnya Rasulullah dan para sahabat, memurnikan ajaran agama Islam, menjalankan perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Bukan malah menyimpang dari ajaran agama Islam berdalih ma'rifat. Kalau udah ma'rifat itu ya, kalau udah merasa ma'rifat seolah-olah semuanya halal gitu ya. Yang sudah terjerumus cepatlah kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun Anda masih ngeyel menganggap bahwa memang benar Nabi Muhammad itu adalah Tuhan, Anda akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau Anda sebarkan pemahaman itu kepada masyarakat. Kasihan orang-orang awam. Bisa saja yang menyampaikan misalnya udah taubat, tapi pemahamannya tetap menyebar luas kemana-mana. Ini bahaya sekali teman-teman. Makanya kita perlu ekstra bersama-sama umat Islam untuk menyetop ajaran-ajaran menyimpang ini yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itulah Tuhan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf jikalau ada kesalahan. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.